Oke, supaya kita bisa melihat ini menjadi sangat apa ya, holistik lah seperti itu ya. Menjadi pertanyaan adalah apakah memang usia ini yang sudah paling urgent untuk kesejahteraan TNI? Setahu saya Pak Iskandar Sitompul, gaji tentara, bukankah itu yang paling urgent atau mungkin uang pensiun? Nah, Oke. Pak berapa sih uang pensiun Pak? Ini aku Mungkin jujur aja ya. jujur aja Kita lah, jujur aja bukan di sini, Pak, nggak ya. usah Nggak usah. nutup-nutupin. Iya. Saya bintang 2 ya kan. Jujur nih, pensiun saya cuma 5 juta. Hah? 5 juta pensiun saya, tapi kebetulan ada dari ABCD itu aja. Tapi itu harus kita abaikan masalah ini. Tentunya tadi ini menarik sekali. Tadi Prof. Kiki sudah mengatakan bahwa TNI itu kombatan. Saudara kita polisi itu adalah sipil murni. It's okay, kita setuju sekali. Tentunya kembali ke Mbak tadi. Kalau dia kombatan, jangan dia suruh berpikir tentang yang lain-lain. Betul nggak Mas Araf ya? Betul. Biarlah dia berpikir tentang kombatan, dia meningkatkan dia punya apa ya, fisik dan lain sebagainya. Sehingga tentu Untuk kembali perang. ke Mbak tadi, mari kita pikirkan kesejahteraannya. Contoh kesejahteraan itu, kalau kita bicara kesejahteraan, masih banyak prajurit yang ngontrak di mana-mana. Nah, ini perlu dibuat list sebenarnya bagaimana untuk mencari solusi ini. Kita kan berpikir harus holistik, ya kan? Bagaimana berpikir semuanya. Sehingga pada saat dia aktif terus pensiun, itu jangan antara langit dan bumi. Misalnya, apa saya katakan di situ? Di sini ada remunerisasi, ada tunjangan lain-lain ya. Nah, begitu dia pensiun, itu hilang semua tuh. Dia tinggal terima itu apa yang adanya yang sesuai dengan peraturan daripada Menteri Keuangan. Nah, ini tentunya haruslah diperhatikan. Jangan kita hanya berpikir tentang usia. It's okay. Saya sependapat dengan Prof. Kiki, it's okay. Di negara mana juga ada begitu. Tapi yang paling penting dari sini adalah kesejahteraan prajurit. Bagaimana tunjangan kesehatannya, bagaimana tunjangan perumahannya, bagaimana tunjangan pendidikan anak-anaknya. Masakan dia kalau seorang bintara, anaknya itu harus terus jadi bodoh? Kan enggak dong. Kita kan kepingin dia jadi orang pintar. Nah, tentunya bagaimana memikirkan ini semuanya. Saya menarik dengan Pak Kiki Sanarki, itu kombatan. Udahlah, orang kombatan itu berpikir aja deh bagaimana perang, bagaimana dia lari, bunuh orang dan lain sebagainya. Jangan dia disuruh mikirin yang lain. Aku setuju. Tapi tolong ini harus sama-sama di kementerian terkait dan pengamat semuanya ini, mari kita berpikirkan kepada tentara itu juga. Kenapa? Tentara itu adalah garda terdepan di kemudian hari bila mana kita ada apa-apa. Jangan dianggap tentara itu hanya diam-diam saja, jangan. Dan jangan juga kita anggap bahwa tentara itu pemadam kebakaran, itu jangan. Dia itu harus standby force, kapanpun dipanggil dia siap. Ini yang paling penting. Bagaimana siap? Dia harus sejahtera. Ini menurut saya. Mas Al-Araf setuju kah apa yang dikatakan oleh Bang Iskandar Sitompul? Ya, memang raison d'être militer itu dilatih, dididik dan dipersiapkan untuk perang. Oleh karenanya dia difungsikan untuk tujuan itu. Konsekuensinya negara wajib untuk memenuhi kesejahteraan prajurit, mulai dari peningkatan gaji, renombrasi, rumah, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sayangnya, dan itu sudah dimandatkan dalam Undang-Undang TNI, tapi sayangnya sampai sekarang belum terrealisasi dengan baik. Yang kedua juga modernisasi jadi penting. Sehingga menurut saya sebaiknya kita fokus mengatasi persoalan ini ketimbang menambah persoalan baru yang akan menimbulkan penumpukan terhadap jabatan-jabatan di perwira TNI dan akan menimbulkan beban anggaran baru. Kedua, harus dilihat tren dinamika kecenderungan internasional. Bahwa sekarang ini kita udah masuk ini Mbak, era yang disebut dengan the new generation of warfare. Kita udah masuk generasi keempat perang di dunia. Yakni yang disebut dengan asymmetric warfare dan perkembangan dengan modern warfare. Yang menitik tekankan bahwa kemenangan dalam pertarungan peperangan itu paling tidak ditentukan dua hal. Pertama adalah kecanggihan teknologi pertahanannya, yang kedua adalah tentara yang profesional. Nah, kita dalam teknologi pertahanan kita terbatas. Kenapa? Setiap anggaran mau dimajukan selalu bilang tersedot dengan anggaran rutin, habis 50%, 60% untuk gaji dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihitung isu tentang masa pensiun tadi terkait dengan hal ini. Tentu akan menimbulkan masalah terhadap upaya peningkatan alutsista ya. Yang kedua adalah dalam konteks modern warfare, tentara yang profesional juga penting. Jadi tentara yang profesional itu paling tidak harus 4W. Well educated, well training ya, well equipped ya. Jadi tentaranya itu harus terdidik, terlatih, persenjataannya bagus ya, dan juga harus sejahtera. 4 hal itu. Nah, oleh karena itu tentara harus menuju ke arah sana. Nah, hal-hal yang akan mengganggu upaya-upaya membangun profesionalisme TNI sebaiknya jangan dilakukan gitu, karena
kita udah masuk dalam era baru dalam kerangka mendorong profesionalisme TNI. Oke. Nah, oleh karena itu kita fokus di situ. Saya rasa upaya-upaya untuk perpanjangan masa pensiun itu untuk hal-hal perwira itu sebaiknya harus dihitung secara cermat dan jeli karena akan berdampak serius terhadap organisasi. Tapi kalau misalnya menurut Mas Al-Araf saat ini kan gugatannya di MK, butuh waktu berapa lama sih untuk disahkan iya atau tidak gitu oleh MK? Sangat tergantung Lama nggak sih? sidang di Mahkamah Konstitusi ya. Sebenarnya Ini kan soal politik hukum ya. Iya. Kalau ada yang mengendorse Mbak, ya bisa Oh, saja oke. itu. Kalau nggak ada yang mengendorse ya. Tapi kan ini nuansanya sangat dinamis dan politik. Iya. Jadi lagi-lagi saya untuk Bintara saya paling tidak kalau ingin memperpanjang masa pensiun masih bisa memahami. Iya. Tapi untuk perwira ini harus dihitung secara lebih cermat karena itu akan berdampak terhadap roda organisasi di dalam tubuh TNI. Rumit pemirsa. Awam saya pemirsa, saya pikir yang bisa menentukan perpanjangan masa pensiun TNI adalah dengan undang-undang yang saat ini sedang berproses di DPR. Tapi kalaulah di MK nanti digolkan, apakah dengan serta-merta DPR secara terpaksa sistem kebut semalam langsung melakukan revisi undang-undang TNI dengan cara cepat karena gugatan MK ini? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin ini yang saya tanyakan kepada Mbak Christina Aryani. Mbak, kalau dari pandangan Mbak Christina sebagai elit DPR, jikalau kita buatlah kronologis yang paling simpel, misalnya di MK kemudian digolkan atau mungkin diiyakan gugatan ini, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah nanti perpanjangan usia ini hanya merujuk kepada hasil dari MK, ataukah dengan serta-merta DPR harus ngebut ini untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI? Bagaimana? Tergantung dari amar putusan MK. Jadi amar putusannya nanti seperti apa bentuknya? Apakah MK mengatakan, oh pasal ini inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai sama dengan undang-undang yang didalilkan pemohon misalnya ya. Nah itu berarti bisa langsung berlaku. Tapi jika dikatakan oleh MK ini inkonstitusional bersyarat, lalu ada perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki, nah pastinya itu menjadi perintah bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang. Nah dari situ dia bisa masuk ke prolegnas prioritas karena memang ada ruang untuk memasukkan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka. Salah satunya adalah dampak atau tindak lanjut dari putusan. Oke, sekarang saya ke Prof. Kiki. Kalaulah nanti di MK kemudian diiyakan begitu Prof. Kiki. Tapi kita juga melupakan dong poin-poin kesejahteraan TNI yang juga harus kita pikirkan, remunerasi, uang pensiun, tunjangan rumah, dan lain-lain. Kita hanya fokus saja dengan usia. Bagaimana Prof? Ini saya punya pengalaman dengan keputusan MK karena tuntutan pertama nomor 001 kepada MK itu saya yang mengajukan tuntutan dan saya menang. Itu undang-undang kelistrikan. Mengubah listrik dari hajat hidup orang banyak menjadi komoditi pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Di DPR kemudian dilakukan revisi undang-undangnya, ini segala macam. Nah, agak sulit memperkirakan kalau sekarang ini keputusan MK kemudian harus mengubah. Kenapa? Baru dimulai pertarungan politik di DPR. Ini cilakanya pertarungan politik di DPR ini kan menjelang 2024. Jadi semua lalu berhitung kalau undang-undang ini kan punya implikasi. Nanti kalau misalnya diubah menjadi lebih tinggi usia pensiunnya, lalu dalam hal anggaran seperti apa? Tadi sudah kita bahas panjang lebar gitu. Dalam hal anggaran. Ya, nah, baik. Oke, Mas. lalu bagaimana kita bisa nyuri dari anggaran itu untuk kampanye? Kan konteksnya ke sana. Lalu status Pak Andika ini nyapres apa enggak? Itu kan menjadi faktor yang nggak bisa diperhitungkan dari sekarang. Gitu. Dan itu pertarungan politik baru. Mas Al-Araf, Ya. apakah mungkin awam saya Mas Al-Araf, karena mungkin di DPR nggak bisa diprediksi nih kalau revisi Undang-Undang TNI untuk pasal pensiun ini juga akan dijegal, makanya lewat gugatan sajalah begitu kan? Ya itu yang kemudian membuat kita terbesit bahwa ini ada kepentingan politik di balik ini. Gitu. Kalau kita kepentingannya adalah benar-benar pure demi kepentingan pertahanan, tentara yang profesional, harusnya kita sabar dengan proses revisi Undang-Undang TNI yang di DPR. Lama, tapi kan tapi revisi nggak Undang-Undang TNI kan lama, 1 tahun, 2 tahun, nanti bisa-bisa
keburu pensiun dulu ya kan. Jadi oleh karenanya bisa jadi kemudian pilihan jangka pendek ini masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan MK bisa memutuskan cepat. Tapi kita tidak tahu dinamika di MK apakah akan memutus hal ini dalam waktu yang cepat atau lama. Karena putusan-putusan MK kadangkala bisa memutus dalam waktu yang cepat, kadangkala lama. Dalam beberapa kasus kita pernah majukan ke MK gitu ya. Nah, sangat tergantung endorse politik biasanya itu dalam dinamika itu dan dinamika di dalam MK sendiri. Nah, tapi buat saya ya melihat dinamika seperti ini, seharusnya sih kita jangan mengorbankan kepentingan jangka panjang organisasi TNI untuk kepentingan politik jangka pendek. Karena kasihan organisasi TNI-nya gitu. Karena organisasi TNI membutuhkan satu upaya mendorong ke arah profesionalisme, ke arah yang lebih baik. Jangan gara-gara persoalan ini akhirnya kita akan menimbulkan masalah baru di 5-10 tahun ke depan. Jumlah perwira TNI makin banyak yang menumpuk dan bingung mau dikemanakan. Akhirnya menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di dalam organisasi TNI, dan itu tentu akan berdampak terhadap profesionalisme di dalam tubuh TNI sendiri. Itu aja sih, Mbak. Oke, terakhir mungkin di sini Pak Iskandar Sitompul, kalau suara-suara kebatinan dari Pak Iskandar Sitompul bersama dengan para pensiunan atau juga keluarga besar TNI, ini melihat isu yang bergulir ini kayak gimana sih? Nah, jadi kita kan suka diskusi juga, Mbak ya. Jadi tadi kalau kita lihat tinjauan dari Mbak Christine ya, dari DPR, Profesor Kiki, Mas Araf semuanya. Saya rasa itu formulasinya udah bagus. Sehingga kita tentu berpikir secara komprehensif ya. Jadi di sini it's okay lah. Kalau masalah usia mau ditinjau silakan saja. Namun dari sini kalau kita para purnawirawan atau adik-adik kita yang masih aktif itu, bagaimana supaya tentara ini bisa sejahtera. Sejahtera itu bagaimana? Tugas pokoknya itu perlu diperhatikan dengan dia punya kesejahteraannya. Sehingga usia yang tadi itu membawa kebahagiaan. Atau kesimpulannya begini dari saya. Kalau titip dengan Mbak Christine atau mungkin para politikus yang mendengar acara TV One ini, tolonglah dipikirkan tentara itu begini. Yang pertama itu usia is okay. Tetapi pikirkanlah kesejahteraannya juga. Itu kalau usia itu saya masih ingat nih, saya mantan Kapuspen TNI itu, kalau saya tidak salah itu pasal 5361 itu. Sedangkan kalau untuk tugas pokok itu pasal 7 ayat 2 dan 3. Nah, tolonglah jangan hanya dipikirkan nanti hanya masalah pasal 53 atau 61 itu saja. Tolong komprehensif semuanya. Sehingga usia it's okay, kesejahteraan oke, tugas pokok juga oke. Tolong dibicarakan secara baik. Karena kami ini, kakak-kakak mereka, senior mereka ini, juga adik-adik semua, kita sering diskusi. Tolong, sehingga tentara itu menjadi garda terdepan dan bisa untuk menjaga kita semuanya. Terima kasih. Sepakat Bang Iskandar Sitompul. Kita tunggulah nanti bagaimana ini akan bergulir di MK. Tapi mungkin harapannya dari DPR, hilangkan dulu lah kalkulasi politiknya. Asal demi kesejahteraan TNI. Begitu ya. Makasih Mas Al Araf. Terima kasih Mbak Christina Aryani. Terima kasih Prof Kiki. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi saya ingatkan untuk prokesnya pemirsa. Tetap pakai masker dan segera vaksinasi, dukung vaksinasi nasional. Terima kasih Mbak.